Oke, baik, selamat malam semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah perencanaan dan pemeriksaan pajak. Di sesi kita masih masuk di dalam efisiensi PPh. Baik, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kita akan masuk ke PPh 22 minggu lalu, dan sekarang untuk hari ini kita masuk ke dalam PPh pasal 23. Untuk materi saya tautkan di sesi 4 bersamaan dengan yang materi yang minggu lalu, sehingga nanti lebih mudah ketika mahasiswa akan mencari gitu ya. Nah, untuk PPh pasal 23 yang hari ini kita akan diskusikan itu meliputi 10 aktivitas ya, dari mulai jasa pelabuhan atau jasa-jasa yang saya pilihkan jasa-jasa yang memang jarang atau mungkin beberapa mahasiswa belum terjun langsung ke situ ya, misalnya jasa pelabuhan, kalau jasa agen mungkin ada gitu ya, jasa perhotelan juga mungkin ada juga jasa penyedia tenaga kerja atau perusahaan outsource yang status tenaga kerjanya sebagai karyawan pengguna, jadi karyawannya perusahaan yang melakukan outsource atau sebagai karyawan tetap untuk perusahaan penyedia jasa. Jadi karyawan tetapnya jadi dari perusahaan outsource itu sendiri. Kemudian ada juga PPh pasal 23 dari jasa angkutan, kemudian penunjang bidang pertambangan selain migas ya, kemudian ada sewa tangki timbun BBM. Jadi kalau kita punya usaha SPBU di situ, biasanya kita akan menyewa tangki untuk BBM-nya. Jadi nggak mungkin beli itu karena kan ditanam ya. Jadi biasa ada sewa, ada perjanjian kontraknya selama berapa tahun. Kemudian dari situ nanti akan muncul kewajiban PPh pasal 23. Ada juga terkait dengan kontrak karya atau aktivitas pekerjaan yang relatif besar dari pemerintah ya. Biasanya terkait dengan banyaknya karyawan yang terlibat di situ. Kemudian sewa kendaraan umum, dan yang terakhir adalah sewa tower atau menara komunikasi. Ini juga mungkin bisa kita temukan di sekitar kita, di mana mungkin di sekitar daerah kalian itu sudah banyak ya, ada saluran udara tegangan tinggi atau BTS ya, atau mungkin beberapa tower komunikasi yang kalau kalian lihat itu sebetulnya miliknya siapa, dan itu apakah ada perpajakan yang masuk di situ. Nah, hari ini kita akan coba bahas satu persatu ya. Sebelum saya masuk ke PPh pasal 23, apakah dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi PPh pasal 22 yang kita sudah bahas minggu lalu? Ada? Saya berikan kesempatan dulu jika ada yang mau bertanya tentang materi minggu lalu. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke yang pasal 23 ya. Pasal 23 yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah jasa kepelabuhan ya, atau jasa aktivitas bisnis yang kita temukan di wilayah pelabuhan. Biasanya kalau pelabuhan itu kan pasti berkenaan dengan pelayaran gitu ya. Nah, di dalam aktivitas pelayaran atau sewa menyewa dalam aktivitas di wilayah pelabuhan, sebagian besar terdiri dari jasa yang sifatnya bongkar muat barang atau terkait dengan aktivitas yang berkenaan dengan peti kemas atau kontainer. Nah, aktivitas yang mungkin terjadi di sini biasanya ada transaksi pembelian atau jual beli gitu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi melalui jalur pelabuhan atau melalui jalur laut, jadi bukan jalur udara ataupun jalur darat. Oleh karena itu, terdapat aktivitas yang juga bisa menyertai atau dikenakan dari aktivitas pajak penghasilan pasal 23. Karena pada konteksnya ini terkait dengan jasa. Nah,
Jasa apa yang muncul di sini? Kalau kita berbicara mengenai jasa pelabuhan, ada beberapa jasa yang bisa di-cover di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2008. Jadi jasa-jasa yang masuk ke dalam objek PPh yang tertuang di PMK tersebut itu tidak dilakukan pemotongan PPh. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ada aktivitas utama yang lebih penting. Jadi sehingga dikecualikan dari PP pasal 23 untuk transaksi yang tertulis di PMK 22244 ini, tetapi di aktivitas bisnis utamanya dia tetap ditarik pajak penghasilan. Jadi aktivitas ini dikecualikan supaya tidak terjadi double tax atau pemajakan berganda. Apa saja aktivitas yang dikecualikan? Yang pertama, kalau menyediakan kolam pelabuhan atau perairan untuk lalu lintas kapal maupun tempat berlabuh. Jadi tempat untuk sandar kapal. Misalnya untuk transportasi atau untuk penginapan sementara dari kapal ataupun jasa-jasa pelabuhan sebelum dia melakukan aktivitas perdagangannya. Itu bebas, tidak dikenakan jasa sekalipun dia tidak dikenakan PPh pasal 23 ya, tapi untuk pembayaran jasanya tetap ada. Jadi murni bayar jasa aja tanpa dikenakan PPh atau tanpa ditarik PPh. Yang kedua adalah untuk jasa dermaga. Jadi ini skopnya agak lebih kecil. Biasanya untuk berhenti, untuk ditambatkan, atau untuk bongkar muat barang, maupun hewan, ya kan bisa juga hewan diangkut melalui pelabuhan, ya, atau naik turun penumpang maupun kendaraan. Sama seperti misalkan di Bakahuni, gitu ya, Merak, atau mungkin di Gilimanuk, gitu ya, di Banyuwangi, itu dibebaskan dari PPh pasal 23 karena memang aktivitasnya relatif tinggi dan hanya itu jalur yang bisa dilewati. Jadi itu mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Selain itu, apalagi yang memiliki jasa gudang atau tempat penimbunan barang maupun angkutan di perairan pelabuhan yang sifatnya sebagai tempat penyimpanan. Contoh apa? Kalau kita lihat di Tanjung Priok itu kan banyak sekali ya. Jadi jasa gudang, tempat penimbunan barang. Di situ banyak peti kemas yang mungkin ketika kapal baru sampai, peti kemas turun itu mungkin nggak bisa diambil dalam waktu 1 sampai 2 bulan ya. Karena mungkin transportasi dan sebagainya. Jadi boleh dititipkan di situ dulu atau ada jasa sewa gudangnya itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Atau juga mungkin terminal peti kemas, jadi memang aktivitasnya dia untuk sewa menyewa tempat untuk kontainernya atau peti kemas maupun aktivitas lain yang termuat di dalam ketentuan PMK 244 itu bebas atau tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Ya. Ini adalah 4 aktivitas utama yang disorot di bagian pelabuhan. Jadi kalau kita bicara mengenai celah pajak, sebentar ya. Maaf ya, saya lanjutkan. Jasa kedua yang masuk dalam penjelasan kita adalah jasa perantara atau agen. Ya. Jasa apa sih yang masuk di sini? Adalah jasa di pihak yang ada di tengah-tengah. Jadi bukan sebagai produsen, bukan sebagai konsumen, tapi sebagai perantara atau agen di tengah, gitu ya. Mirip seperti just tip ya atau jasa titipan. Nah, biasanya jasa yang seperti ini itu masih tetap dikenakan PPh pasal 23. Karena ada fee tertentu yang mungkin jumlahnya nggak besar, tetapi tetap ada penghasilan untuk agen tersebut atau jasa perantara. Jadi PPh 23 yang dikenakan untuk transaksi ini tetap sesuai dengan standarnya yaitu 2%. Yang ini agak sulit dicarikan celahnya. Sedangkan kalau untuk jasa yang pertama tadi, jasa pelabuhan, masih memungkinkan jika kita punya kontrak kerjasama misalnya dengan terminal peti kemas atau tempat eh, tempat gudangnya peti kemas gitu itu bisa kita dilewatkan dari PPh pasal 23.
Tapi untuk jasa keagenan biasanya memang akan dikenakan. Nah, salah satu celah yang bisa kita lakukan di sini adalah terkait dengan nilai atau besaran dari barang yang dititipkan atau yang ditagihkan ke kita. Nah, ini biasanya terjadi transaksi yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang kenyataan, supaya bisa mengcover PPh pasal 23. Ada kalanya untuk yang jasa agen ini, konsumen maunya dia bebas dari PPh 23. Jadi maunya berapa total transaksi itu sudah termasuk di cover untuk PPh pasal 23. Ya. Jadi mau tidak mau dari nilai yang diberikan itu langsung di-include PPh pasal 23. Itu untuk jasa yang kedua terkait dengan jasa keagenan. Nah, dari dua jasa ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk pelabuhan maupun jasa keagenan? Dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Atau mungkin membutuhkan klarifikasi? Halo, Belum ada, Pak. belum ada ya? Oke. Saya bergeser ke jasa yang ketiga, ya, jasa perhotelan. Nah, jasa perhotelan ini biasanya juga ada beberapa mahasiswa atau mungkin yang lulusan SMK biasanya sudah masuk tuh ke usaha ini. Atau mungkin sambil kuliah dia sambil bekerja di bidang perhotelan. Nah, bidang perhotelan itu biasanya punya transaksi yang relatif lebih mudah karena ada paketnya, atau juga bisa per item gitu. Tapi perhitungan paketnya itu ada standar, mereka sudah terstandarisasi. Sebagai contoh nih misalnya untuk sewa meeting room gitu kan, misalnya kita ambil contoh yang paket. Paket ini misalkan 300.000 ini terdiri dari segala macam yang ada di sini. Nah, kewajiban PPh yang terjadi di sini adalah jasa hotel yang dikenakan atau yang tidak termasuk PPh pasal 23 itu hanya jasa sewa kamar dan sewa ruangan. Sewa kamar dan sewa ruangan. Oleh karena itu, untuk aktivitas yang lain, jadi peralatan dan sebagainya, itu tetap dikenakan PPh pasal 23. Nah, ketika kita langsung satu paket seperti ini, itu tidak bisa kita pisahkan apakah dia sewa ruangan, paketnya mana, kan nggak ada tuh. Kecuali mau per piece ya, sewa ruangan aja. Kemudian yang whiteboard, marker, dan sebagainya itu nggak masuk ke sana. Nah, itu bisa kita pisahkan. Tapi kalau kita pakai full board atau full paket, biasanya dari total paketnya berapa, misalkannya 300.000 gitu ya, kali 50 orang, kemudian dikalikan pajaknya 2%, jadi dapatnya 15 juta. Itu misalnya seperti itu. Jadi celah yang bisa kita manfaatkan di sini adalah kalau bisa jangan pakai yang sistem paket seperti ini. Karena kita ambil sewa ruangan dan sewa hotelnya itu bebas dari PPh. Pasal 23 itu bebas. Tapi kalau sewa peralatan dan sebagainya kena. Otomatis kalau kita pakai sistem paket, sewa ruangan include di situ. Kita nggak bisa keluarkan nilai sewa ruangan tersebut. Jadi kalau mau cari celahnya, kita harus lepasin gitu kan. Sewa sendiri, kemudian untuk peralatan sendiri, dan lain-lainnya sendiri. Misalkan breakfast, coffee break, lunch gitu kan. Kita bisa pakai catering dari luar, atau pokoknya nggak paket dari situ supaya pembebanannya lebih murah gitu. Supaya lebih hemat PPh pasal 23-nya, karena kalau hanya sewa, kita tidak dikenakan cas PPh pasal 23. Oke, itu untuk jasa perhotelan. Ada yang mau ditanyakan? Jasa perhotelan? Ya, silakan Nidiu. Pak, untuk yang tadi katanya sewa hotel itu nggak dikenakan PP 23, tapi dia dikenakan final ya, Pak ya? Betul, sewa PPh pasal 4 ayat 2. Oh, berarti kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya kayak ada perusahaan yang pikir kayak misalnya di satu paket supaya bisa dikreditkan itu gimana Pak? PPh 23 ya, kalau final kan nggak bisa gitu Pak. Oke, pertanyaannya adalah ingin memanfaatkan fasilitas kredit pajak. Ya, kalau Ya, Pak. menggunakan fasilitas kredit pajak, otomatis pakai PPh pasal 23, mau tidak mau ya. Jadi dia pakai sistem paket. Gitu. Karena bisa dikreditkan. Kalau masuknya PPh pasal 4 ayat 2, selain tarifnya beda nih, tarifnya kan 10% ya.
pasal 4 ayat 2. Sedangkan kalau PPh 23 cuma 2%. Ini bedanya 8% loh. Lumayan gitu. Satu. Yang kedua, yang satu final, yang 23 ini non final, bisa dikreditkan. Nah, sekarang kebutuhannya apa? Kalau mau sebagai kredit pajak, pasti dia akan ngambil sistem paket. Udah nggak mikir dia PPh 23 atau enggak gitu. Yang penting bisa dikreditin, lumayan gitu. Tapi kalau sistemnya transaksinya kecil atau relatif sederhana gitu ya, simple lah nilainya kecil gitu, mendingan dia PPh pasal 4 ayat 2. Karena habis itu tidak perlu ada kewajiban dia harus lapor dan sebagainya, karena otomatis kan dia masuk ke dalam struk transaksinya, dan itu langsung dikreditkan di dalam masih bukan langsung masuk ke dalam pemberitahuan perpajakan. Jadi menghindari masalah lapor, menghindari masalah kredit pajak. Ini tergantung dari besaran dan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri nih, Dio. Oh, oke, oke, makasih ya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan jasa perhotelan? Baik, kalau belum ada, berikutnya kita akan masuk ke penyedia tenaga kerja atau outsource. Nah, di bagian tenaga kerja ini, coba ya saya akan coba dulu. Oke, sudah bisa lihat whiteboard-nya? Bisa, Pak. Ya, Oke. Pak. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai outsource ya, ini misalnya perusahaan outsource-nya atau karyawan outsource-nya di sini adalah perusahaan yang melakukan peminjaman karyawan outsource. Nah, kalau ini adalah perusahaan outsource ya, biasanya dia akan mengirimkan karyawan di sini. Ya, karyawan ini akan dikirimkan ke perusahaan ini, ke perusahaan yang meminjam. Nah, statusnya bagaimana? Kalau statusnya sebagai karyawan perusahaan outsource, ini yang status yang pertama ya, dia sebagai karyawan tetap, ya, tetap di outsource ya, tetap di outsource, maka perusahaan yang di sini akan memberikan gaji kepada perusahaan outsource. Misalnya dia digaji dari sini tetap pasti 100% dong, gitu ya. Nah, sekarang perjanjian antara outsource dengan karyawannya apakah sama atau berbeda dengan nilai 100%? Tentu saja biasanya berbeda. Misalnya dari perusahaan ini, katakanlah dia diberikan gaji 10 juta, misalnya gitu ya. Ini 10 juta. Misalnya. Terus kemudian perusahaan outsource punya kontrak dengan karyawan tetapnya ini, dia digaji perusahaan cuma 6 juta. Nah, otomatis perusahaan yang menyewa karyawan ini, dia tetap bayar 10 juta ke perusahaan outsource. Kemudian 6 jutanya dikasih ke karyawan ini. 4 jutanya itu disimpan untuk perusahaan ini. Nah, ini statusnya jika si karyawan sebagai pegawai tetap di outsource. Kalau kasus yang kedua, yang berikutnya yang berbeda adalah karyawan ini ditransfer jadi pegawai tetap di perusahaan gitu. Jadi outsource ini penyedia aja, kemudian diangkat tetapnya oleh perusahaan ini yang meminta gitu ya. Nah, kalau statusnya seperti ini, gaji 10 juta ini langsung turun ke si karyawan. Jadi sudah tidak melalui perusahaan outsource. Biasanya perusahaan akan bayar fee doang. Karena dia dapat karyawan dari sini, katakanlah fee-nya misalkan 2 juta gitu kan. Tapi habis itu udah selesai kontraknya. Sehingga di sini si karyawan yang diangkat sebagai pegawai tetap, dia full mendapatkan 100% tunjangan dari perusahaan yang menyewa dia. Gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak untuk status perusahaan outsource-nya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Saya kembali ke kasus yang tadi. Nah, di sini jasa penyedia tenaga kerja atau perusahaan outsource ini dengan status tenaga kerja sebagai karyawan pengguna jasa. Jadi ini dia sebagai karyawannya perusahaan yang menyewa. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, dia tetap dikenakan PPh pasal 23 karena ada jasa peminjaman karyawan. Nah, ada jasa peminjaman karyawan. Sedangkan di kasus yang berikutnya, kelewat ya. Di kasus yang berikutnya,
status tenaga kerja ini tetap sebagai karyawan perusahaan penyedia jasa. Ini tenaga kerjanya sebagai karyawan tetap di perusahaan outsource. Ya. Kalau di gambar whiteboard tadi yang pertama ini, kalau yang di atas tadi yang kedua gitu ya. Nah, di sini memang ada kewajiban ya, ada kewajiban PP pasal 23, tetapi ini hanya untuk fee sebagai penyediaan tenaga kerja. Jadi fee pinjaman. Jadi bukan dari gajinya, tapi dari berapa sih dia sewa dari perusahaan tersebut gitu. Itu perbedaan antara perusahaan yang karyawan outsource-nya itu miliknya si perusahaan outsource atau miliknya perusahaan itu sendiri. Selain dari sisi gaji, dari sisi PP pasal 23-nya tetap sama 2%. Cuma bedanya 2% dari gaji dan 2% dari biaya sewa. Bedanya seperti itu. Oke. Apa yang mau ditanyakan dari masalah perusahaan outsource dan sewa pinjam meminjam karyawan tersebut? Ada dari mahasiswa? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk jasa angkutan. Nah, jasa angkutan ini juga cukup banyak kalian temukan. Kalau di wilayah DKI itu banyak sekali. Biasanya ada sebuah perusahaan, dia berlaku sebagai distributor atau perusahaan logistik. Jadi dia yang menyewakan kendaraan dari gudang atau dari depo ataupun dari perusahaan atau dari pabrik ke tujuan yang dia mau. Nah, biasanya akan ada yang namanya perjanjian kerjasama. Ya, perjanjian kerjasama ini pasti di bidang pengangkutan barang. Oleh karena itu, dia pakai keterangan atau dia pakai informasi yang ada di dalam kontrak kerjanya. Sehingga transaksi yang terjadi di kontrak kerja tersebut itu akan menimbulkan beban perpajakan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, pada saat pengantaran barang, jasa pengantaran tersebut itu masuk sebagai cost atau tidak. Kalau sebagai cost, berarti dia tidak boleh dibebankan PPh pasal 23. Itu ada diatur di PMK 244. Kenapa seperti itu? Karena dia bagian dari nilai perolehan. Tetapi kalau cuman beban angkut sendiri terpisah, itu harus dikenakan PPh pasal 23. Ya, kalau beban angkutnya terpisah, kena PPh pasal 23. Tapi kalau beban angkut menjadi bagian dari nilai barang yang diperjualbelikan, dia tidak kena PPh pasal 23. Tapi masuk sebagai biaya perolehan atau biaya untuk produksi nanti. Itu untuk jasa angkut. Ada yang mau ditanyakan dari jasa angkut? Atau ada perusahaannya atau kantor tempat kan bekerja yang memang sebagai perusahaan logistik atau distributor, itu kurang lebih perlakuannya ya sama seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke jasa penunjang di bidang pertambangan selain migas. Nah, jasa penunjang ini apa sih? Biasanya jasa yang terjadi atau yang muncul sebelum proses produksi dari pertambangan yang dilakukan. Ya, misalnya apa? Bangun jalan, bangun akses, atau biaya survei, atau misalnya kita mau cari tambang emas, batu bara, nikel dan sebagainya, itu kan harus ada survei. Nggak tiba-tiba kalian datang gali terus dapat gitu kan. Ya kalau gali dapat, kalau udah gali nggak dapat gimana kan? Jadi harus ada survei dulu. Nah, biaya untuk survei-survei tersebut, kemudian biaya untuk bikin akses itu nanti akan dikapitalisasikan ketika proses produksi sudah berjalan. Nah, ini yang terjadi untuk transaksi jasa penunjang. Ya, jasa penunjang itu akan dikapitalisasikan sampai proses produksi pertama terjadi. Ya. Kalau proses produksinya belum terjadi gimana Pak? Misalnya kalian ekspedisi gitu kan, udah gali-gali di berbagai tempat, ternyata belum dapat emasnya, belum dapat batu bara dan sebagainya, itu belum dikapitalisasikan. Ya, masih ditampung dulu di bebannya perusahaan. Nanti ketika sudah dapat, ya, nanti akan dihitungkan atau di cross dengan nilai dari transaksi yang muncul di aktivitas yang ditemukan tadi.
termasuk biaya sewa-sewanya ya. Jadi itu sudah dapat informasinya bahwa itu memang boleh dikapitalisasikan sampai dia mendapatkan proses produksi yang pertama. Itu untuk jasa pertambangan. Mungkin agak sulit membayangkan kalau memang kalian belum pernah masuk ke industri pertambangan. Karena industri pertambangan itu kan relatif agak berbeda ya. Jadi setiap kali melakukan eksplorasi itu peluangnya bisa 50-50. Bisa dapat areal tambang baru atau justru bisa tidak ada sama sekali. Karena kita mengandalkan informasi ya. Informasi itu kan belum tentu kepastiannya. Mungkin kalau sekarang sudah masuk teknologi, tapi kalau dulu kan mungkin hanya dari mulut ke mulut kan. Menurut orang-orang di sini ada tambang apa, di sana ada tambang apa gitu kan. Tapi setelah dicek ternyata ada atau tidak ada, nah itu berbeda ya ceritanya. Oke, itu untuk area tambang atau jasa penunjang di bidang pertambangan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke sewa tangki timbun BBM? Berikutnya adalah sewa tangki timbun BBM. Jadi kalau kalian punya usaha SPBU, biasanya tidak membeli tangki sendiri. Karena kalau ada kerugian, kalau ada kebocoran gitu kan, BBM-nya harus menyebar atau meluas gitu kan di area yang kalian miliki, itu kerugian ditanggung sendiri. Nah, biasanya untuk pengusaha SPBU, dia pakai sewa tangki. Kenapa sewa tangki gitu ya? Satu, menghemat biaya beli. Kan disewa aja. Kemudian yang kedua, dia punya asuransi. Kalau terjadi kebocoran gitu kan itu urusan dari si perusahaan yang nyewain. Jadi bukan BBM-nya atau bukan pengusaha SPBU-nya. Jadi pengusaha SPBU hanya fokus kepada penjualan BBM yang terjadi di tempatnya. Nah, kalau sewa bagaimana gitu kan? Kalau sewa ya perlakuannya tetap sama. Tergantung berapa lama kontraknya. Misalnya 5 tahun gitu ya. Berarti dia akan kena PP pasal 23 sebesar 2% dari biaya sewanya. Nah, itu berlaku selama kontrak tersebut. Misalnya sewa 300 juta nih, kayak contoh seperti ini. 300 juta, kemudian selama berapa tahun? Misalkan 1 tahun atau 5 tahun gitu ya. Berarti dia akan bayar sebesar 60 juta, misalkan 5 tahun berarti untuk 5 tahun. Kalau 1 tahun berarti untuk 1 tahun gitu. Jadi tarifnya dia sesuai, kemudian lama pembayaran PPh-nya itu sesuai dengan kontrak yang berlaku untuk sewa tangki tersebut. Harusnya sih lebih mudah dipahami ya, karena ini kan cuma seperti sewa biasa, cuman bentuknya itu berbeda. Ini tangki BBM gitu aja. Kemudian kalau terkait dengan kontrak karya gimana? Nah, biasanya ada perusahaan atau ada konstruksi yang rame-rame biasanya gitu ya, dia pakai transaksi bersama untuk melakukan aktivitas bisnis. Nah, kewajiban PPh-nya seperti apa? Itu diatur di PMK 39 ya tahun 2013, di mana mereka pakai sistem kontrak bagi hasil atau kontrak karya atau perjanjian kerjasama. Nah, di situ tertulis fee-nya berapa. Jadi kita tidak menghitung biaya material, tetapi fee yang tertulis di kontraknya berapa, itu yang kita kalikan dengan PPh pasal 23, 2%. Kalau biaya peralatan, kemudian material dan sebagainya gimana Pak? Biasanya sudah ada PPN yang cover. Tapi kalau untuk jasa itu belum ada, berarti dia harus kena PPh pasal 23. Oke. Itu untuk sewa kendaraan, untuk kontrak karya atau transaksi yang sifatnya besar dan bersama-sama. Kalau sewa kendaraan umum gimana? Misalkan ada gathering gitu kan. Nah, beberapa dari kalian juga ada kan, kalau mahasiswa kan juga sering tuh ada latihan kepemimpinan, harus sewa kendaraan gitu. Nah, anehnya adalah kalau yang sering terjadi, biasanya sewa kendaraannya dikenakan pajak PPh pasal 21 5% gitu. Padahal sebetulnya itu salah. Ya. Harusnya kalau kalian sewa kendaraan umum seperti itu, kenanya PPh pasal 23. Tarifnya cuma 2%. Dan 5% ke 2% kan sudah beda. Ya. Besarannya udah nggak sama. Dan PPh-nya pun salah ya. PPh-nya bukan 21, tetapi
23. Kan sering ya saya temukan di lembaga kemahasiswaan itu kan misalkan LDK gitu atau latihan kepemimpinan kemana sewanya biasanya kan mobilnya TNI gitu ya atau truknya mana gitu ya, dia dikenakan jasanya berapa terus kemudian dipotong PPh pasal 21 5%. Nah dari situ udah ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah PPh-nya salah, bukan 21 tapi 23, itu beda dua nomor gitu ya. Yang kedua, persentasenya juga salah. PPh 21 betul 5%, tapi di sini PPh 23 itu cuma 2% gitu. Jadi PPh-nya itu tarifnya itu betul sesuai dengan PPh-nya, dengan pasalnya betul, tapi besarannya itu tidak sama. 5% dengan 2% itu kan bedanya sekitar 3%. Dan itu hasil atau nilai yang cukup lumayan. Contoh misalnya seperti ini ya, 20 juta aja deh sewanya, kena PPh-nya 400.000. Coba kalau 5%, dia bedanya bisa 600.000 sendiri, bayarnya 1 juta gitu. Kan nggak cocok ya, dari sisi perhitungan, dari sisi pelaporan juga nggak sesuai. Jadi ini yang biasanya terjadi, atau perusahaan-perusahaan atau kalian sebagai staf perusahaan misalkan ada gathering pun juga sama kan, sewa bis, jangan sampai ada kesalahan ya. Kesalahan posting PPh-nya maupun kesalahan persentase yang dilakukan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sewa angkutan atau sewa bus ini? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita di bagian yang terakhir, yaitu sewa tower atau menara komunikasi. Nah, di sini biasanya terkait dengan bidang telekomunikasi ya. Apakah itu sewanya BTS, jadi untuk sinyal, atau sewa untuk listrik, misalnya SUTR, saluran daya tegangan rendah, atau SUTET gitu ya. Yang dimaksud sebagai sewa ini bagaimana? Sewa ini berlaku untuk tanah yang di areal menara komunikasi tersebut atau tower tersebut. Nah, misalnya ini ada contoh adalah PT Mobile Nine Telecom gitu kan. Dia sewa selama 2 tahun di area tersebut. Nah, sewa tersebut itu merupakan sewa atas tanahnya. Karena jenis bangunannya kan bukan bangunan permanen ya. Menara atau tower itu kan dia bangunan yang sifatnya non permanen. Bentuknya kan dari baja yang dirakit, dia bukan ada temboknya itu kan enggak ya. Jadi yang dibayar di sini adalah sewa tanahnya, bukan bangunannya. Jadi ada kemungkinan ketika BTS-nya dipindah atau towernya dipindah, itu tidak dikenakan biaya apa-apa. Karena yang disewakan di situ adalah tanahnya, bukan bangunan non-permanennya. Sedangkan kalau dia berisi bangunan permanen, itu beda cerita. Ya. Kalau bangunan permanen, ya, bangunan yang sifatnya permanen itu dikenakan sebagai objek pajak. Tetapi kalau yang non-permanen tidak. Gitu. Itu sudah ketentuan perpajakan seperti itu. Nah, contoh lain yang agak berbeda di sini adalah misalnya kalau kalian punya usaha dagang. Dagang tapi pakai tempat yang non permanen, itu juga tidak dikenakan biaya PPh pasal 23. Ya, contohnya pakai apa? Pakai transaksi e-commerce kan nggak punya bangunan permanen. Atau kalian jualannya di atas kapal yang keliling tuh. Misalkan kayak pasar apung itu tidak ada dia sewanya. Tapi kalau kalian sewa ruko, sewa bangunan yang kelihatan fisiknya, yang permanen, disitulah jadi objek PPh. Jadi ini menjadi beberapa pertimbangan kapan kita bisa memungut PPh pasal 23 supaya lebih efisien dan kapan kita boleh atau tidak dikenakan tanggungan atas pajak penghasilan tersebut. Oke. Sekian materi untuk hari ini mengenai PPh pasal 23. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi atau terkait dengan informasi perkuliahan yang lain yang perlu kita ketahui? Ada? Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya di sesi mata kuliah perencanaan dan pemeriksaan pajak. Kemudian untuk 2 sesi yang berikutnya nanti saya juga akan ada di tempat termasuk dengan
praktisi yang akan membantu mengajar kita di 2 sesi tersebut, yaitu Pak Sudarmin. Kita berharap sih dari informasi atau ilmu yang diberikan Pak Sudarmin bisa membantu kita dalam melakukan evaluasi atau bahkan mungkin mendapatkan ilmu-ilmu baru di bidang perpajakan yang bisa kita terapkan untuk dunia akademisi maupun dunia praktisi. Sekian dari saya, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini.